إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Nah, 1438 sudah Nabi Muhammad SAW sudah tak ada. Kira-kira Islam agama Allah ini akan bangkit atau akan jatuh, Pak Ustaz? Saya tak bisa memprediksi ke depan karena saya bukan dukun, bukan peramal cuaca. Yang bisa saya lakukan hanya menceritakan janji-janji Allah. Karena Allah berjanji, kita katakan 5 kali sehari semalam selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak akan ingkar janji ya Allah. Menengok keadaan sekarang ni Pak Ustaz, rasa-rasanya Islam tak akan bangkit Pak Ustaz. Islam akan jatuh Pak Ustaz. Siapa bilang Islam akan jatuh? Kalau ada orang mengatakan Islam akan jatuh Pak Ustaz, masjid-masjid sudah sunyi Pak Ustaz, tak ada lagi orang sholat berjamaah Pak Ustaz. Buktinya Masjid Nurul Yakin ramai sampai tak muat, penuh melimpah ruah, sampai tempat-tempat parkir full kan. Saya aja jauh betul Pak. Pak Ustaz, katanya di Riau sudah banyak anak-anak yang tak pandai baca Quran Pak Ustaz. Hasil survei 2015, 40% anak Riau tak pandai baca Quran. Nampaknya Islam akan mati Pak Ustaz. Siapa bilang? Siapa bilang orang Riau tak pandai baca Quran? Syekh Rashid juara 1. Semua anak-anak dari mulai Aceh, Kalimantan malah bangga. Saya waktu ceramah ditanya sama mereka, Ustaz dari mana? Dari Riau. Kenal sama Syekh Rashid? Ragu saya kenal. Saya kenal, saya bilang. Dia tak kenal tak tidak sama saya. Apa maknanya? Islam insya Allah akan bangkit. Kata orang, nanti kalau muncul TV, nanti TV itu acaranya haram-haram saja, isinya maksiat saja, sinetron, orang buka aurat. Buktinya sekarang TV acaranya pengajian banyak. Ada ustadz yang macam wayang, ustadz cepon, ada ustazah, macam-macam, tergantung sukanya yang mana. Siapa bilang bahwa TV nanti akan ada internet? Waktu saya kuliah di IAIN Susko, saya sebelum ke Mesir kuliah di IAIN Susko, Jalan Pelajar, tahun 1996. Internet belum ada lagi. Saya bacalah koran Riau Pos. Nanti tak lama lagi akan ada namanya internet. Internet ini punya website. Dia akan masuk ke kamar-kamar, ke rumah-rumah. Akan ada website porno. Orang, anak-anak akan dirusak. Kok bisa? Nanti isinya akan merusak. Ketika internet muncul, isinya malah ceramah-ceramah. Buktinya orang tahu Ustaz Somad dari mana? Dari internet, YouTube. Saya tak pernah jumpa Ustaz, tapi saya mendownload ceramah Ustaz. Saya selalu ketemu Ustaz. Di mana? Saya bilang di alam goib Ustaz. Namanya apa itu? Jamaah YouTubiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini semakin hancur Pak Ustaz, kau tengok dari sisi yang mana? Ini ada buah apel sudah digigit sebelah. Itulah yang menjadi merek apa namanya apple. Lalu dia katakan ini apel sudah kena gigit. Yang ditengoknya yang hancur itu. Tapi tengok sisi yang lain. Katanya anak-anak muda sekarang udah hancur Pak Ustaz. Udah kena narkoba, udah kena pacaran, udah kena lem, udah kena macam-macam. Sudah tak bisa diharapkan lagi Pak Ustaz. Siapa bilang anak-anak muda di Masjid Nurul Yakin masih tetap yakin? Malah pasang terpal di luar saking tak muat. Walaupun ini yang datang ini tak semuanya dari Nurul Yakin. Tak Nurul mana berdatangan semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam akan bangkit insya Allah. Kenapa?
karena janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah negara besar. Ketika datang orang mau mengambil Palestina menghadap Raja Sultan Abdul Hamid II, hai Sultan Abdul Hamid, ini kami kasih emas, tolong kasih kami tanah Palestina, kami beli dengan emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tanah yang diperjuangkan dengan darah takkan kujual dengan emas. Sultan Abdul Hamid menggenggam Palestina dalam genggaman kekuasaan Turki Utsmani. Apa yang terjadi? 1924 Sultan Turki digulingkan, habis. Berdirilah seorang raja yang zalim, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Masjid-masjid yang besar dirobahnya jadi museum. Azan tak boleh lagi berkumandang dengan suara keras. Tarekat-tarekat tempat berzikir bubarkan. Tak boleh pakai bahasa Arab. Jilbab, hijab, tak boleh perempuan pakai hijab. Buka. Dia mau merubah Turki jadi negara sekuler, sama macam Inggris, Eropa, Amerika, macam benua Eropa. Tapi apa yang terjadi sekarang? 1924, sekarang 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun lagi peringatan 100 tahun tumbangnya Turki Utsmani. Dulu diperkirakan mereka 100 tahun lagi Turki akan sekuler. Tapi terjadi apa yang terjadi. Kehendak manusia tinggal angan-angan, kehendak Allah yang wujud. Sekarang apa yang terjadi dengan Turki? Bangkit Islam. Pesantren hafal Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Padahal Quran katanya sudah hilang. Nanti kalau naik Mustafa Kemal Atatürk, tak akan ada anak-anak yang bisa hafal Quran. Tapi kehendak Allah berkata lain. Pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Ustadz tahu dari mana? Kebetulan saya naik pesawat dari Sultan Syarif Qasim II ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Sampai di dalam mau berangkat ke Abu Dhabi, ketemulah satu orang berjenggot dan berjambang, hidungnya mancung, rambutnya ikal ganting. Saya sudah siap-siap mau bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu lihat kalau dia bahasa Arab, saya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Inggris, bahasa Inggris sikit. Dia tanya, Ustaz dari Riau ya? Kok awal? Iya, saya bilang. Kamu dari mana? Saya dari Aceh, Pak Ustaz. Oh. ACEH. Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Makanya orang Aceh itu ada yang matanya biru, ada yang macam Arab. Mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Yordania, Pak Ustaz. Oh, di Yordania. Sekolah apa? Sekolah tahfiz Quran, Pak Ustaz. Cabang dari Turki. Loh, sekolah di Turki punya cabang di Yordan? Iya, Pak Ustaz. Setahu kita selama ini sekolah di Arab punya cabang di luar Arab. Ini aneh. Sekolah tahfiz Quran qiraat 14 di Turki punya cabang di Yordania. Nanti Ustaz Somad kalau mau jalan-jalan ke Turki, ini nomor HP-nya, ini alamatnya. Insya Allah kita ketemu ke sana. Dipertemukan Allah pondok tahfiz terbesar. Insya Allah anak-anak kita yang hafal Quran, yang mau ke Turki, nanti kita linkkan dengan mereka. Siapa yang mengatakan Turki berubah sekuler? Akhirnya pondok tahfiz terbesar di Turki. Perguruan tinggi hebat, pendidikan agama jalan. Perempuan istri presiden Turki pakai jilbab. Padahal 93 tahun yang lalu Mustafa Kemal Atatürk sudah menghapuskan hijab. Tak boleh pakai hijab, wajib pakai rok pendek, harus di Eropa kan Turki. Tapi Allah berkata lain.